Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Albasid dari kelas Rek B Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah material teknik, dan untuk yang saya bahas yang berjudul proses pengolahan logam. Proses pengolahan logam, secara umum logam bisa dibedakan atas dua, yaitu logam besi dalam bahasa Inggris ferrous dan logam bukan besi non ferrous. Logam-logam besi terdiri atas yang pertama ada besi tuang cast iron, yang kedua baja karbon atau carbon steel, yang ketiga baja paduan atau alloy steel, yang keempat baja spesial atau specialty steel. Baik, lanjut. Nah, untuk logam bukan besi contohnya adalah ada aluminium, tembaga, timah, emas, atau magnesium. Dalam penggunaannya diharuskan memilih bahan logam yang sesuai keperluan, aplikasi dalam hal kekuatan, kekerasan, kekuatan lelah, ketahanan korosi, dan sebagainya, sehingga memberikan hasil yang paling optimal. Pembuatan besi kasar atau ingot. Bahan utama untuk membuat besi kasar adalah biji besi. Berbagai macam biji besi yang terdapat di dalam kulit bumi berupa oksid besi dan karbonat besi. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, batu besi coklat, atau dalam rumusnya bisa dilihat sendiri, dengan kandungan besi berkisar 40%. Yang kedua, ada batu besi merah yang juga disebut hematit, dengan kandungan besinya berkisar 50%. Yang ketiga, batu besi magnet berwarna hijau tua kehitaman, bersifat magnetis dengan mengandung besi berkisar 60%. Dan yang terakhir, batu yang keempat, batu besi kalsit atau spat, yang juga disebut sferosiderit dengan mengandung besi sekitar 40%. Baik, di sini juga ada besi kasar. Besi kasar, pengertian besi kasar adalah hasil pengolahan dari biji besi dengan melalui beberapa proses. Proses awal adalah dengan mengurangi senyawa-senyawa dan zat-zat lain yang terkandung dalam biji besi dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama dibersihkan, yang kedua dipecah-pecah dan digiling sampai menjadi halus sehingga partikel besi dapat dipisahkan dari bahan yang tidak diperlukan dengan menggunakan magnet. Yang ketiga, dibentuk menjadi pelet bulatan-bulatan kecil dengan diameter kurang lebih 14 mm. Untuk memudahkan dalam pembuatan pelet, maka ditambahkan tanah liat sehingga dapat dirol menjadi bentuk bulat. Lalu setelah proses awal dilakukan, maka biji besi diproses pada dapur tinggi. Dapur tinggi mempunyai konstruksi yang cukup besar dengan ketinggian mencapai 100 meter. Dinding luar terbuat dari baja dan bagian dalam dilapisi batu besi. Dari bahan dasar tersebut, di atas selanjutnya dilakukan ekstraksi dalam tanur besi, blast furnace, sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada mesin atau alatnya. Bahan baku masuk dari atas. Ada biji besi, batu kapur atau CaCO3 yang digunakan untuk mengikat pengotor pada biji besi. Ada kokas sebagai pereduksi gas atau yang di atas sebelah kanan
ada gas sisa dari reduksi senyawa besi dibersihkan dan digunakan kembali. Udara panas masuk, dan yang ada di bawah itu produk lelehan besi yang juga disebut besi global bersifat rapuh karena mengandung kristal karbon. Terak digunakan sebagai fondasi bangunan, jalan, bahan bangunan seperti semen, beton, dan blok silinder atau arang. Tanur tiup dapat beroperasi selama beberapa tahun. Tanur besar dapat memproduksi sampai 10.000 ton besi. Melalui bagian atas tanur dimasukkan susunan bahan bakar kokas dan dapur dan kapur. Selanjutnya udara panas ditiupkan ke dalam bagian bawah tungku agar Si bereaksi dengan O membentuk CO2. Gas CO2 yang terbentuk selanjutnya akan bergerak ke atas dan lebih lanjut dengan membentuk C. Reaksi ini bersifat endotermik sehingga terjadi sedikit penurunan suhu proses. CO2 G plus C dalam kurung S 2CO atau dalam kurung S produksi reaksi yang ini gas CO kemudian bergerak naik dan mulai mereduksi senyawa-senyawa besi pada biji besi. Reaksi keseluruhannya dapat ditulis sebagai berikut. Ada Fe0 ditambah 3CO dalam kurung S 2Fe plus 3CO. V yang terbentuk akan mengalir dan berkumpul di bawah. Karena suhu di bawah tinggi sekitar 2000 derajat Celcius, Fe akan berada dalam bentuk lelehannya. Sementara itu, CaCO dalam tanur akan terurai menjadi sel. CaCO dalam kurung S, CaCO plus tambah CO dalam kurung G, CaO yang terbentuk akan bereaksi dengan pengotor yang bersifat asam yang ada dalam biji besi seperti pasir silika. Reaksi ini menghasilkan senyawa dengan titik didih rendah yang disebut terak atau slag. Lanjut, CaO dalam kurung S ditambah Si0 dalam kurung S Casio. Lelehan terak kemudian akan mengalir ke bagian bawah tanur. Karena kerapatan lelehan terak yang lebih rendah dibandingkan lelehan besi, maka lelehan terak berada di atas lelehan besi sehingga keduanya dapat dikeluarkan secara terpisah. Secara tidak langsung, lelehan terak ini melindungi lelehan besi dari teroksidasi kembali. Besi yang terbentuk di dalam tanur tiup masih mengandung pengotor dan bersifat cukup rapuh. Besi ini disebut juga besi gubal atau pig iron. Besi gubal mengandung sekitar 3-4% Celcius atau 12% Si dan sejumlah pengotor lain seperti P dan S. Besi global dapat dicetak langsung menjadi besi tuang, cast iron, atau diproses lebih lanjut menjadi baja tergantung dari aplikasinya. Nah, di sini juga ada proses pembuatan baja. Pembuatan baja, konversi besi gubal menjadi baja melibatkan pemisahan karbon dan zat-zat pengotor lainnya. Proses ini umumnya dilakukan dengan tungku oksigen, basic oxygen furnace, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, untuk tungku oksigen ini, dengan menggunakan tungku oksigen ini, lebih dari 300 ton baja dapat diproduksi setiap jam. Lanjut, hasil produksi. Dapur tinggi dalam prosesnya menghasilkan dua macam produk, yaitu yang pertama
Besi kasar atau pig iron. Besi kasar merupakan produk dari hasil reaksi reduksi biji besi. Besi kasar sendiri memiliki sifat rapuh atau getas, sehingga diperlukan pengolahan lanjut untuk memperoleh besi yang kuat. Adapun besi kasar ini dibagi menjadi dua, yaitu besi kasar putih dan besi kasar kelabu. Yang kedua, terak. Terak merupakan produk sampingan dari proses produksi dapur tinggi. Terak terdapat dua macam, yaitu terak yang bersifat asam dan terak yang bersifat basah. Hal tersebut bergantung pada beberapa kandungan Ca0, Mg0, Si, dan Al pada terak. Lanjut, hasil produksi. Dapur tinggi dalam prosesnya menghasilkan dua macam produk, yaitu yang pertama besi kasar, pig iron. Besi kasar merupakan produk dari hasil reaksi reduksi biji besi. Besi kasar sendiri memiliki sifat rapuh atau bisa dibilang getas, sehingga diperlukan pengolahan lanjut untuk memperoleh besi yang kuat. Adapun besi kasar ini dibagi menjadi dua, yaitu besi kasar putih dan besi kasar kelabu. 2. Terak. Terak merupakan produk sampingan dari proses produksi dapur tinggi. Terak terdapat dua macam, yaitu terak yang bersifat asam dan terak yang bersifat basah. Hal tersebut bergantung pada beberapa kandungan Ca0, Mg0, Si, dan Al pada terak. Lanjut. Pembuatan tahapan proses adalah sebagai berikut. Sekitar 70% lelehan besi gubal dari tanur tiup dan 30% besi atau baja bekas dimasukkan ke dalam tungku bersama dengan batu kapur. Selanjutnya, O murni dilewatkan melalui campuran lelehan logam. O akan bereaksi dengan karbon C di dalam besi dan juga zat pengotor lainnya seperti Si dan P, dan membentuk senyawa-senyawa oksida. Senyawa-senyawa oksida ini kemudian direaksikan dengan Ca0 yang berasal dari pururaian batu kapur membentuk terak seperti CaSiO dan CaPO. Kandungan C pada baja yang dihasilkan bervariasi dari 0,2% sampai 1,5%. Berdasarkan kadar C ini, kita mengenal tiga macam baja seperti yang ditunjukkan tabel berikut. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Input dapur tinggi, yang pertama biji besi, 2 kokas, 3 batu kapur. Output dapur tinggi ada gas buang CO2 dan gas lainnya, 2 besi kasar, 3 terak. Jenis baja dengan karbon rendah, low carbon steel atau mild steel. Baja dengan karbon sedang, baja dengan karbon tinggi, besi tuang. Keterangannya keras tetapi mudah dibentuk, kurang lebih 0,25% Celcius. Baja dengan karbon sedang lebih keras, lebih elastis. Kandungannya 0,25% sampai 0,45 derajat Celcius. Baja dengan karbon tinggi sangat keras tapi rapuh. Kandungannya 0,45 sampai 1,50%. Besi tuang 2,4 sampai 4,5 derajat Celcius. Murah dan mudah dibentuk. Aplikasi untuk baja dengan karbon rendah bisa dalam badan mobil, bisa dibikin kawat, pipa, atau sepeda. Untuk baja dengan karbon sedang seperti mobil, jembatan, mur, baut, per mobil, as roda, alat bor, palu, gergaji, alat memotong.
Dan untuk besi tuang seperti blok mesin, pegangan, kotak persneling mobil. Lanjut, di sini pun ada paduan besi dan baja. Besi tuang. Komposisi unsur kimia 2-4 derajat Celcius atau 1-33 derajat Celcius, 0,80% Mn, maksimal 0,10% P. Besi tuang kelabu, besi tuang putih, besi tuang moduler, besi tuang padu. Di samping terdapat perbedaan yang kecil dari segi komposisi. Perbedaan sifat-sifat besi tuang ditentukan oleh struktur mikro, karena proses pembuatan atau karena proses perlakuan panas. Besi tuang paduan. Unsur-unsur pemadu Cr, Ni, Mo, Al atau logam-logam lainnya. 2. Baja karbon. Baja karbon sedang, baja karbon tinggi. Perbedaan reduksi langsung dan tidak langsung. Perbedaan proses reduksi langsung dan reduksi tidak langsung. Yang pertama, reaksinya berbeda. Pada reduksi tidak langsung, Fe diperoleh dari beberapa tahap reaksi. Pada reduksi langsung, dengan satu tahap reaksi sudah dapat diperoleh Fe murni. Yang kedua, hasil akhirnya berbeda. Output dari reduksi tidak langsung adalah berupa Fe dalam keadaan cair atau bisa disebut peak iron, sedangkan output dari reduksi langsung adalah Fe dalam keadaan padat. Yang ketiga, sumber gas reduktornya berbeda. Indirect reduction menggunakan kokas untuk menghasilkan gas reduktor CO, sedangkan direct reduction menggunakan CH4. Kualitasnya berbeda. Reduksi langsung menghasilkan besi dengan kualitas yang lebih baik daripada reduksi tidak langsung. Karena reduksi tidak langsung menggunakan kokas untuk menghasilkan gas reduktor, kokas berasal dari batu bara. Dan di sini pun ada macam-macam dapur pengolahan baja. Pengertian dapur listrik. Pengertian dapur listrik merupakan dapur pengolahan lanjut setelah dapur tinggi. Dapur listrik berfungsi untuk mengolah hasil dari dapur tinggi menjadi baja atau besi. Dapur listrik lebih efisien dibandingkan dengan dapur lainnya. Konstruksi dari dapur listrik berbentuk oval di bagian bawah, dindingnya berbentuk silinder serta penutup tanur yang bisa membuka dan menutup. Pada penutupnya terdapat lubang untuk tempat masuknya elektroda. Selanjutnya, elektroda sendiri tidak bertumpu pada penutup dapur, tapi bertumpu pada rangka atau penopang tersendiri dan dapat bergerak ke atas dan menurun sesuai dengan kebutuhan. Pada penutup dapur terdapat isolator panas yang mempunyai fungsi agar panas yang dihasilkan tidak berkurang. Nah, berikut adalah gambar dapur listriknya. Ini bisa dilihat gambar di samping. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut proses kerja dapur listrik. Besi dalam dapur listrik melalui beberapa proses dalam produksi, yaitu yang pertama proses pemuatan bahan-bahan produksi dalam dapur, yang kedua proses peluburan semua bahan dalam dapur, yang ketiga proses pencairan besi, yang keempat tahap pembersihan sisa-sisa produksi, dan yang kelima tahap penyelesaian atau finishing. Hasil dari proses produksi dapur listrik ini berupa baja hasil olahan dari dapur tinggi yang diolah menjadi baja yang lebih baik dan lebih berkualitas. Mungkin cukup sekian materi dari pengolahan biji besi dari saya, Zaki Al-Basid, kelas Rek B Malang. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.